Halo semua, apakah kamu tahu bahwa pernah terjadi penganiayaan besar terhadap orang-orang Kristen di Jepang? Kalau kamu belum tahu, simak video ini sampai selesai ya, karena kita akan membahas tentang sejarah kekristenan di Jepang. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ya, ini ada artikel dari BBC. Umat Kristen Jepang dipaksa injak-injak Kristus. Ini ditulis pada tanggal 24 November 2019. Paus Fransiskus tiba di Jepang pada hari Rabu sebelum perjalanan ke Nagasaki untuk memberi penghormatan kepada para korban bom atom yang dijatuhkan di kota itu selama Perang Dunia Kedua. Namun, dia juga akan memberikan penghormatan kepada sekelompok penduduk yang kurang dikenal yang ratusan tahun lalu disiksa dan dipaksa bersembunyi karena keyakinan mereka. Seorang pria menunggu dengan gelisah dalam antrean untuk dipanggil. Ketika mendengar namanya, ia melangkah maju, diawasi ketat oleh pejabat setempat dan pemerintah dari ibu kota yang khusus ditugaskan untuk acara tersebut. Di depan pria itu ada patung perunggu kecil yang dipajang bersama gambar Yesus Kristus di salib. Pria itu diminta untuk menginjak patung itu. Jika dia melakukannya, itu adalah pernyataan publik bahwa dia telah melepaskan imannya dan dia akan hidup untuk melihat hari berikutnya. Jika tidak, dia bisa menghadapi eksekusi, penyaliban, atau penyiksaan, dipaksa masuk ke sumber air panas yang mendidih, atau digantung terbalik di lubang kotoran. Tanda-tanda keraguan apapun bisa merenggut nyawanya. Praktik menginjak patung-patung Kristen ini yang dikenal sebagai fumie tersebar luas di kota Nagasaki pada abad ke-17. Romanya Jepang. Nagasaki, sebuah kota pelabuhan penting, pertama kali diperkenalkan kepada agama Kristen sekitar tahun 1560 ketika para misionaris Jesuit dari Portugal mulai berdatangan ke Jepang. Kekaisaran Portugis pada saat itu merupakan salah satu kekaisaran maritim terbesar di dunia dengan pangkalan di mana-mana, dari Afrika hingga Asia. Para misionaris Jesuit berupaya untuk mengubah agama para penguasa feodal di daerah tersebut. Beberapa di antaranya menyadari bahwa dengan beralih ke agama asing ini, mereka dapat memperoleh dukungan perdagangan dari Portugis. Banyak petani di bawah penguasa feodal ini juga dipaksa atau dipengaruhi untuk beralih ke agama tersebut, dan pada awal abad ke-17, kota tersebut telah menjadi Romanya Jepang. Nagasaki pada dasarnya didirikan sebagai kota Kristen dengan paroki-paroki, kata Profesor Kiri Paramore, Profesor Studi Asia di Universitas Nasional Irlandia kepada BBC. Tidak ada tempat lain di Jepang yang memiliki penduduk Kristen sebanyak Nagasaki. Pada puncaknya, terdapat hingga 500.000 orang di Nagasaki yang mengidentifikasi diri sebagai Kristen. Namun seiring berjalannya waktu, otoritas politik Jepang memutuskan bahwa pertumbuhan agama yang pesat tersebut merupakan ancaman bagi pemerintahan pusat. Mereka memutuskan untuk menindak tegas. Mereka ingin menyingkirkan agama Kristen, tetapi mereka juga ingin menyingkirkan orang asing sebagai ancaman politik terhadap keamanan negara. Jadi kedua hal itu saling terkait, kata Tuan Paramore. Pada paruh kedua abad ke-16, 26 misionaris di Nagasaki dieksekusi dengan cara disalib. Ini menandai dimulainya periode penganiayaan panjang terhadap umat Kristen. Pada tahun 1614, larangan ketat terhadap agama Kristen dikeluarkan di seluruh negeri. Para misionaris asing segera diusir dari negara itu. Mereka yang menolak untuk pergi, ditangkap, dibunuh, atau dipaksa untuk meninggalkan agama mereka. Jepang secara keseluruhan memasuki masa isolasi, memutuskan hampir semua kontak dengan negara lain di bawah pemerintahan saat itu, Keshogunan Tokugawa. Disiksa berulang kali. Sekitar tahun 1620-an, pihak berwenang memutuskan bahwa tidak cukup hanya menyingkirkan para pemimpin agama. Mereka harus menemukan cara umum untuk membasmi agama dari hati masyarakat.
Solusinya, fumie. Ini adalah patung kuningan, terkadang dipasang di papan kayu yang menggambarkan Kristus atau Maria. Setiap orang yang tinggal di Nagasaki diperintahkan untuk melakukan praktek menginjak fumie. Tidak lama kemudian, praktek ini menjadi praktek tahunan yang dilakukan di awal setiap tahun. Itu adalah kewajiban. Rakyat jelata, samurai, biksu Buddha, bahkan orang sakit pun tidak boleh melewatkannya. Mereka akan membawa papan kayu itu ke rumah mereka. Setiap orang harus melakukan ini, kata Martin Ramos, profesor studi Jepang di École Française d'Extrême Orient. Itu dipikirkan dengan matang karena pada saat itu orang Kristen sangat bergantung pada gambar. Orang-orang berdoa di depan gambar Maria Yesus, sehingga banyak yang mengira bahwa bagian dari Tuhan ada di dalam gambar itu. Itu adalah tautan ke yang ilahi. Bagi mereka, untuk menginjak-injaknya adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Ya, ini adalah gambar fumie dengan wajah Kristus yang benar-benar terhapus. Tetapi banyak yang akhirnya menyerah dan menginjak-injak fumie. Jika Anda mengamati fumie asli dengan seksama, satu detail yang menyedihkan adalah wajah Kristus telah sepenuhnya hilang, mengingatkan kita pada kaki yang tidak terhitung jumlahnya yang menginjaknya, kata Profesor Simon Hull, seorang pakar Katolik Jepang di Universitas Katolik Nagasaki Junshin. Umat Kristen yang menolak menginjak fumie dibunuh atau yang lebih umum disiksa. Kadang-kadang mereka menyiksa mereka dengan cara menggantung mereka di atas lubang berisi kotoran. Mereka akan membuat sayatan di sekitar pelipis mereka untuk melepaskan tekanan agar mereka tidak mati, kata Tuan Paramore. Ya, ini gambarnya ya. Umat Kristen digantung terbalik di dalam lubang yang penuh dengan kotoran. Tujuan utama penyiksaan ini bukanlah untuk membunuh mereka yang menolak, tetapi untuk mematahkan tekad mereka. Kadang-kadang bahkan ada dokter yang hadir sehingga ketika seorang Kristen yang disiksa tampaknya akan meninggal, mereka akan dirawat hingga sembuh sebelum disiksa lagi, kata Tuan Hull. Diperkirakan 2.000 orang akhirnya meninggal sebagai martir, menolak untuk meninggalkan iman mereka. Ya, ini gambar misionaris Jesuit dipenggal di Nagasaki pada tahun 1622. Sementara yang lain berpura-pura meninggalkan iman mereka, namun tetap melanjutkan memeluk agama Kristen secara rahasia. Mereka pulang ke rumah, memohon kepada Tuhan agar mengampuni mereka, kata Tuan Hull. Di satu komunitas, mereka bahkan membakar sendal yang mereka kenakan, mencampur abunya dengan air sebelum meminumnya sebagai ungkapan penyesalan mendalam mereka. Mereka akhirnya dikenal sebagai Kakure Kirisitan, atau orang Kristen tersembunyi. Orang-orang ini masih diam-diam mempraktekkan hal-hal seperti pembaptisan. Mereka memberikan anak-anak mereka nama-nama Kristen Portugis rahasia, seperti Paulo, Mario, dan Isabella. Mereka merayakan kelahiran Yesus dan Paskah, kata Tuan Ramos. Ini gambar patung Dewi Buddha Kanon yang digunakan sebagai simbol Maria. Mereka juga memasukkan unsur-unsur Jepang ke dalam praktik mereka untuk menghindari diidentifikasi sebagai orang Kristen. Contohnya, jika Anda memikirkan perjamuan kudus, roti dan anggur, mereka mungkin menggunakan nasi sebagai pengganti roti, kata Mark Mullins, profesor studi Jepang di Universitas Auckland. Dewa-dewa Jepang seperti Dewa Kanon juga digunakan untuk secara diam-diam mewakili perawan Maria. Selama lebih dari 200 tahun, mereka tidak memiliki kontak dengan misionaris asing. Jadi, itu menjadi agama yang sangat lokal, sesuatu yang diwariskan ke generasi berikutnya, kata Tuan Ramos. Keluar dari tempat persembunyian. Pada akhir abad ke-19, Jepang memutuskan untuk membuka kembali perbatasannya. Pada tahun 1858, praktek fumie dihapuskan di Nagasaki. Pada tahun 1873, larangan lama Jepang terhadap agama Kristen akhirnya dicabut, lebih dari 2 abad setelah pertama kali diberlakukan. Ketika Jepang membuka kembali perbatasannya, sekitar 20.000 orang Kristen muncul kembali dan keluar dari persembunyian, kata Tuan Mullins. Dalam hal itu,
kebijakan Fumie efektif. Jumlah orang Kristen berkurang dari sekitar 500.000 menjadi 20.000 orang. Paus selama kunjungannya ke Nagasaki akan singgah ke tugu peringatan yang didedikasikan untuk 26 martir yang meninggal pada awal penganiayaan. Saat ini, hanya sekitar 1% dari populasi Jepang yang berjumlah 126 juta orang beragama Kristen. Komunitas Kristen di Nagasaki tetap menjadi salah satu yang terbesar di negara tersebut. Ya, ini gambar tugu peringatan yang mengenang 26 martir itu ya. Salah satu paradoks sejarah Kristen Jepang adalah jika semua umat Katolik Jepang menolak menginjak-injak Fumie dan malah memilih mati sebagai martir, agama Kristen di Jepang juga akan mati, kata Tuan Hull. Hanya karena beberapa orang membuat keputusan eksistensial untuk menginjak-injak Fumie, meskipun mereka percaya bahwa tindakan tersebut merupakan dosa besar, maka agama Kristen di Jepang mampu bertahan. Ya, ini narasi dari BBC News ya. Sekarang kita lihat dari Wikipedia, kekristenan di Jepang, supaya kita lebih paham. Kekristenan di Jepang termasuk agama minoritas di negara tersebut dalam hal jumlah individu yang menyatakan afiliasi atau kepercayaannya secara eksplisit. Pada tahun 2022, terdapat 1,26 juta orang Kristen di Jepang, turun dari 1,9 juta orang Kristen di Jepang pada tahun 2019. Pada tahun-tahun awal abad ke-21, antara kurang dari 1% dan 1,5% dari populasi menyatakan kepercayaan atau afiliasi Kristen. Meskipun secara resmi dilarang pada tahun 1612 dan sekarang secara kritis digambarkan sebagai agama asing kolonialisme, agama Kristen telah memainkan peran dalam pembentukan hubungan antara agama dan negara Jepang selama lebih dari 4 abad. Sebagian besar denominasi Kristen besar, termasuk Katolik, Protestan, Ortodoksi Oriental, dan Kristen Ortodoks, terwakili di Jepang saat ini. Budaya Kristen memiliki citra yang umumnya positif di Jepang. Mayoritas penduduk Jepang secara tradisional menganut agama Shinto atau Buddha. Mayoritas pasangan Jepang, sekitar 60-70%, menikah dalam upacara Kristen yang non-religius. Hal ini menjadikan pernikahan Kristen sebagai aspek Kristen yang paling berpengaruh di Jepang kontemporer. Etimologi. Kata dalam bahasa Jepang untuk kekristenan, Kirisutokyo, adalah gabungan dari Kirisuto yang merupakan adaptasi Jepang dari kata Portugis Kristus, Kristo, dan kata Sino-Jepang untuk doktrin, Kyo, sebuah ajaran dari Cina Tengah, seperti dalam Bukkyo, bahasa Jepang untuk Buddhisme. Sejarahnya, misionaris dan ekspansi awal. Kemunculan pertama agama Kristen di Jepang adalah kedatangan umat Katolik Portugis pada tahun 1549. Misionaris Navarra Francis Xavier tiba di Jepang dengan 3 orang Katolik Jepang yang ingin mendirikan gereja di Jepang. Orang Jepang setempat awalnya berasumsi bahwa orang asing itu berasal dari India dan bahwa agama Kristen adalah agama baru India. Kesan yang keliru ini disebabkan oleh hubungan yang sudah ada antara Portugis dengan India. Negara bagian Goa di India adalah pangkalan utama bagi India Portugis pada saat itu, dan sebagian besar awak kapal mereka adalah orang Kristen India. Ini gambar kemartiran seorang pastor Jesuit di Jepang pada tahun 1634, diukir oleh Gerard Boutats. Kemudian kegiatan misionaris Katolik secara eksklusif dilakukan oleh para Jesuit dan ordo pengemis seperti Fransiskan dan Dominikan. Fransiskus Xaverius yang kemudian dikanonisasi sebagai orang suci Katolik karena pekerjaan misionarisnya, Cosme de Torres, seorang pendeta Jesuit, dan Juan Fernandez adalah orang-orang pertama yang tiba di Kagoshima dengan harapan untuk membawa agama Kristen ke Jepang. Xaverius dan Ordo Jesuit dijunjung tinggi. Upayanya tampaknya telah dihargai dengan komunitas mualaf yang berkembang pesat. Saat dibaptis, para mualaf ini diberi nama Kristen Portugis dan dipaksa untuk mengadopsi kebiasaan budaya Barat. Praktik ini berkontribusi terhadap kecurigaan bahwa para mualaf tersebut pada kenyataannya adalah agen asing yang bekerja untuk menumbangkan tatanan sosial setempat.
Keberhasilan paling awal yang disaksikan kekristenan di Jepang terjadi di Kyushu. Konversi agama dari panglima perang lokal seperti Omura Sumitada, Arima Yoshisada, dan Otomo Sorin menyebabkan konversi agama dari banyak rakyat mereka. Konversi agama dari beberapa elit di daerah itu kemungkinan besar karena sifat desentralisasi dari periode Sengoku abad ke-15 sampai ke-16, di mana panglima perang bersaing untuk mengendalikan di antara mereka sendiri. Kekosongan kekuasaan ini menyebabkan beberapa panglima perang percaya bahwa menjadi lebih terbuka terhadap sumber-sumber kekuasaan dan legitimasi eksternal menjadi metode yang mungkin untuk mendapatkan keuntungan. Ketika beberapa daimyo dan rakyat mereka berpindah agama menjadi Kristen, penghancuran kuil Shinto dan kuil Buddha seringkali menyertainya, dengan para Jesuit juga berkontribusi terhadap penghancuran dan penganiayaan tersebut. Para biksu Buddha dan pendeta Shinto akan menghadapi penganiayaan dengan diusir secara paksa dari tempat-tempat keagamaan mereka, dipaksa untuk menikah, atau dipaksa untuk pindah agama. Ancaman yang dirasakan terhadap Jepang. Di bawah Oda Nobunaga, para Jesuit menikmati bantuan dari perwaliannya. Penerus Oda, Toyotomi Hideyoshi, pada awalnya melindungi agama Kristen, namun kemudian mengubah kebijakannya dengan menerbitkan dekret Bateran yang melarang kegiatan misionaris. Setelah menaklukkan Kyushu, Hideyoshi mengunjungi Hakosaki dan mulai percaya bahwa para Jesuit menjual orang Jepang sebagai budak di luar negeri. Orang Kristen menghancurkan kuil dan candi, dan orang-orang dipaksa untuk masuk Kristen, sehingga menghasilkan dekret tersebut. Alessandro Falignano Alessandro Falignano pada tanggal 14 Desember 1582 menulis surat kepada Gubernur Jenderal Filipina Francisco de Sandepicon yang menyatakan bahwa tidak mungkin menaklukkan Jepang dengan kekuatan militer dan mengubah Jepang menjadi Kristen adalah tugas gereja yang paling penting. Para sarjana juga berteori bahwa Hideyoshi percaya misi sejati para misionaris Kristen adalah untuk mengubah penduduk Jepang menjadi Kristen, menggulingkan pemerintah, dan mengubahnya menjadi koloni. Penganiayaan di bawah keshogunan. Di bawah Hideyoshi dan keshogunan Tokugawa berikutnya, agama Kristen Katolik ditekan dan penganutnya dianiaya. Terutama selama pemerintahan Toyotomi, misionaris asing dibunuh di Jepang, beberapa dengan penyaliban gaya Jepang. Yang paling terkenal, 26 martir Jepang disiksa dan disalibkan di salib kayu di luar Nagasaki untuk mencegah agama Kristen pada tahun 1597. Meskipun demikian, Hideyoshi menunjukkan dukungan kepada daimyo yang telah bertobat, seperti Konishi Yukinaga. Setelah jeda singkat, saat Tokugawa Ieyasu naik ke tampuk kekuasaan dan melakukan perdagangan dengan kekuatan Portugis, ada penganiayaan dan kemartiran lebih lanjut pada tahun 1613, 1622, kemartiran besar Gena, 1623, kemartiran besar Edo, 1630, 1632, dan 1634. Keshogunan Tokugawa membasmi agama Kristen di Jepang melalui pembunuhan, penganiayaan, dan dekret. Matsukura Tatsuie mengenakan pajak tinggi kepada rakyat dan menindas orang Kristen. Hal ini dikombinasikan dengan kelaparan, menyebabkan pemberontakan Shimabara yang dipimpin oleh orang Kristen pada tahun 1638, di mana sekitar 37.000 orang kebanyakan Kristen dibantai. Pemberontakan tersebut dimulai sebagai gerakan petani, tetapi kemudian orang Kristen bergabung dengan gerakan tersebut. Ini adalah pemberontakan terbesar dalam sejarah Jepang. Dalam 50 tahun, kebijakan penumpasan para shogun mengurangi jumlah orang Kristen hingga mendekati nol. Pada titik ini, setelah pemberontakan Shimabara, umat Kristen yang tersisa telah dipaksa untuk meninggalkan iman mereka di depan umum. Banyak yang terus mempraktekkan agama Kristen secara rahasia, yang pada zaman modern dikenal sebagai umat Kristen tersembunyi, Kakure Kirishitan. Umat Kristen rahasia ini sering menyembunyikan ikonografi Kristen di kuil-kuil tertutup, lentera, atau bangunan yang tidak mencolok. Misalnya, Istana Himeji memiliki salib Kristen di salah satu gentengnya dari abad ke-17 sebagai pengadimon
yang menunjukkan bahwa salah satu penghuninya adalah penganut Kristen rahasia. Diambil dari kisah lisan masyarakat Katolik Jepang, novel sejarah Silence karya Shusaku Endo memberikan kisah fiksi terperinci tentang penganiayaan terhadap komunitas Kristen dan penindasan gereja. Pembukaan Jepang. Kapten Herbert Clifford adalah seorang perwira di Angkatan Laut Kerajaan selama Perang Napoleon dan pendiri misi Angkatan Laut Locho 1843. Clifford bekerja dengan misionaris pendeta Bernard Jan Bethlehem yang merupakan misionaris Kristen pertama di Okinawa. Setelah Jepang dibuka untuk interaksi luar negeri yang lebih besar pada tahun 1853, banyak pendeta Kristen dikirim dari gereja Katolik, Protestan, dan Ortodoks, meskipun proselitisme masih dilarang. Setelah restorasi Meiji, kebebasan beragama diperkenalkan pada tahun 1871 yang memberikan semua komunitas Kristen hak untuk hidup dan berkhotbah secara legal. Kaum Quaker telah memberikan dampak yang signifikan di Jepang. Seorang Quaker Amerika bernama Elizabeth Janet Gray Finney dipekerjakan oleh Kaisar Hirohito pada tahun 1946 untuk menjadi guru privat bagi putranya, putra mahkota Akihito. Ia mengajarkan bahasa Inggris dan memperkenalkan semua anak-anak dari rumah tangga kekaisaran pada budaya dan nilai-nilai Barat. Finning dipilih karena dia bukan hanya seorang Quaker yang dikenal sebagai penganut paham pasifisme, tetapi juga seorang penulis sastra anak-anak yang diharapkan oleh Jepang akan bersimpati kepada putra mahkota berusia 12 tahun tersebut di tengah kekacauan pasca perang. Beberapa orang juga menulis bahwa pihak kekaisaran menganggap Finning lebih ideal daripada kandidat lainnya, seorang presbiterian, karena ia, setelah kehilangan suami tercintanya dalam sebuah kecelakaan, telah mengalami kesedihan yang amat dalam di kehidupannya, dan karena itu akan bersimpati kepada orang lain. Pengaruh Quaker dianggap oleh banyak orang sebagai dasar pasifisme yang dipromosikan oleh anggota keluarga kerajaan. Pasifisme ini sangat kontras dengan nasionalis sayap kanan. Budaya. Jepang tetap menjadi salah satu negara paling sekuler di dunia menurut survei nilai dunia. Kekristenan di Jepang tersebar di berbagai denominasi. Pada awal tahun 2000, 70% gereja di Jepang memiliki jumlah jemaat rata-rata kurang dari 50 orang, meskipun jumlah anggotanya seringkali hampir 2 kali lipat dari angka tersebut. Hari libur. Perayaan hari raya Kristen tertentu telah memperoleh popularitas di Jepang sejak Perang Dunia Kedua, terutama sebagai acara komersial, tetapi juga dengan penekanan pada berbagi waktu dengan orang-orang terkasih, baik orang terkasih maupun keluarga dekat. Kecuali di komunitas Kristen minoritas di Jepang, Paskah biasanya tidak ditandai dengan bentuk perayaan khusus apapun. Natal di Jepang dirayakan dengan skala yang jauh lebih besar sebagai festival komersial dan sekuler. Tetapi, sekali lagi, bukan hari libur umum resmi. Lampu Natal, Sinterklas, pesta, pertukaran hadiah, dan makan malam Natal yang terinspirasi dari Barat, terutama Kentucky Fried Chicken dan Strawberry Shortcake, semuanya merupakan fitur yang familiar dari acara ini. Banyak orang Kristen mengkritik ini sebagai komersialisasi hari libur yang bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Di Jepang, daripada menjadi acara keluarga atau keagamaan, Natal dipandang sebagai waktu untuk dihabiskan bersama teman atau orang terkasih. Malam Natal dirayakan sebagai hari libur pasangan di mana hadiah romantis dipertukarkan. Hari Valentine juga dirayakan di Jepang, tetapi tradisi budaya Barat yang umumnya seringkali terbalik, wanita memberi pria hadiah berupa coklat, dan pada White Day 1 bulan kemudian, hadiah tersebut dibalas. Hadiah tidak hanya terbatas pada hubungan romantis. Wanita paling sering bertukar hadiah satu sama lain, dan terkadang memberikan coklat kepada rekan kerja pria, meskipun pertukaran yang terakhir ini sering disebut sebagai hadiah kewajiban. Tidak umum bagi pasangan untuk pergi berkencan bersama. Elemen itu tampaknya tercermin pada malam Natal. Ekspresi. Pernikahan Kristen telah menjadi hal yang menonjol sebagai alternatif atau tambahan bagi upacara Shinto tradisional.
Hal ini sebagian disebabkan oleh keberhasilan upaya misionaris gereja-gereja Kristen Jepang dan usaha-usaha komersial. Secara arsitektur menyerupai gereja, kapel-kapel pernikahan telah bermunculan di seluruh Jepang untuk memenuhi kebutuhan orang-orang Jepang yang tidak bergabung dengan gereja-gereja Kristen, tetapi tetap menginginkan upacara tersebut. Ya, ini yang terakhir yang menarik, Perdana Menteri Kristen. Meskipun penganut Kristen hanya berjumlah 1% dari populasi, ada 8 Perdana Menteri Kristen di Jepang, 3 Katolik dan 5 Protestan. Ya, itulah sejarah kekristenan di Jepang dan kondisinya sekarang ini. Sekian video kali ini, Yesus Kristus berkati kita semua. Amin. Maju berperang dengan anak pilihan Tuhan. Kalahkan iblis dengan senjatamu. Firman Dewa yang berkuasa. Dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita. Berdirilah dengan tegak, berikan iman kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman, ketoprak keselamatan, perang roh firman Dewa dalam segala doa dan permohonan. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Menangkan jiwa dengan senjatamu. Firman Dewa yang berkuasa. Dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita. Berdirilah dengan tegak, berikan pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman, ketoprak keselamatan, perang roh firman Dewa dalam segala doa dan permohonan. Dirilah dengan tegak, berikan pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai